perkenalkan, nama saya Jennifer Sugiarto. Saya dari kelas 8C, absen 14. Saya ketua kelompok dari kelompok Insinyur Soekarno. Halo guys, perkenalkan nama saya Kevin Aditya Fernandito dari kelas 8C nomor absen 16. Saya dari kelompok Insinyur Soekarno. Teman-teman, nama saya Lisha Prilly Dewanto, saya kelas 8C nomor absen 9. Halo, nama saya Sasang Bima Saputra Aji dari kelas 8C absen 26 dari kelompok Insinyur Soekarno. Jadi kali ini kami akan bahas tentang perbedaan Indonesia pada zaman dahulu dan sekarang. Jadi guys, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan generasi muda pada zaman dahulu dan sekarang guys. Bisa kita lihat bahwa pada zaman dahulu generasi mudanya lebih memilih untuk bertemu dan bermain secara langsung dengan teman-temannya guys, seperti bermain sepak bola, bola kasti, layangan, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu permainan yang menyenangkan untuk dimainkan yaitu adalah permainan bola kasti guys, dimana untuk memainkannya kita tidak bisa bermain sendiri, melainkan harus bersama-sama. Permainan bola kasti sendiri terdiri dari 2 regu guys, dimana setiap regu berisi 12 anggota dengan satu kapten dan juga 5 anggota cadangan. Selain itu kita juga perlu menyiapkan strategi dalam bermain agar kita dapat memenangkan permainan tersebut guys. Permainan bola kasti adalah salah satu permainan yang menggunakan kekuatan fisik kita sehingga badan kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani hari kita setelah melakukan permainan bola kasti guys. Pada zaman dahulu generasi mudanya belum mengenal gadget sehingga mereka masih bisa bermain secara langsung dan bertemu guys, sehingga badan mereka tetap sehat, bugar, dan menumbuhkan rasa kesatuan yang tinggi guys, juga rasa kebersamaan antar sesama. Sedangkan untuk generasi muda sekarang, mereka lebih memilih untuk bermain gadget dan game online guys, sehingga menyebabkan kurangnya kegiatan fisik dan mudahnya terserang penyakit guys. Maka dari itu kita perlu mengurangi penggunaan gadget guys, karena dampak lain dari kebanyakan bermain gadget adalah kurangnya rasa persatuan dan kesatuan, mudah marah, egois, kurang adanya rasa kebersamaan guys. Kita bisa lihat bahwa dampak kebanyakan bermain gadget tidak ada manfaatnya. Maka dari itu, hal inilah yang menyebabkan generasi muda sekarang sangatlah berbeda dengan generasi muda zaman dahulu guys. Sebaiknya para generasi muda sekarang melakukan kegiatan olahraga bersama dan melakukan kegiatan fisik juga mengurangi bermain game online guys. Namun pada saat pandemi seperti ini kita bisa melakukan kegiatan fisik di rumah saja guys. Saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Di kehidupan modern seperti ini atau sekarang ini, manusia tidak terlepas dari yang namanya informasi. Informasi bisa diperoleh melalui 2 sumber, yaitu secara langsung melalui komunikasi dengan orang lain dan secara tidak langsung melalui perantara media massa. Media massa terbagi atas 2 jenis, yaitu media massa yang berupa media cetak seperti koran dan majalah, serta media elektronik seperti televisi, radio, ataupun media cyber. Jika pada zaman dahulu media massa dijadikan kebutuhan oleh orang-orang yang ekonominya menengah ke atas seperti para raja, sultan, dan orang-orang yang memiliki jabatan untuk mengelola pemerintah. Informasinya pun bersifat terbatas atau terbatas, hanya mengenai kepentingan pemerintah semata. Namun pada saat ini media massa telah menjadi kebutuhan semua orang, mulai dari masyarakat yang ekonominya rendah hingga menengah ke atas. Di sini saya menjelaskan kondisi Indonesia sekarang. Indonesia tumbuh dan berkembang dengan cepat. Semangat dan kesatuan Indonesia yang sekarang dapat dilaksanakan dengan menerapkan semangat kebangsaan dan patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa ciri yang mencerminkan semangat kebangsaan Indonesia, antara lain memiliki rasa cinta pada tanah air atau nasionalisme, menyadari sepenuhnya bahwa kita merupakan bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas, kedamaian, semangat persatuan, dan anti kekerasan antar kelompok masyarakat. Semangat kebangsaan dan patriotisme dapat ditingkatkan dengan melakukan tindakan serta perilaku yang dapat membangun rasa. Rasa yang dimaksud adalah memiliki bangsa, rasa kecintaan terhadap bangsa, rasa menghargai jasa para pahlawan, dan rasa kebersamaan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut negara kesatuan. Indonesia saat ini telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat pesat.
baik itu perubahan kecil maupun perubahan besar. Baik pula perubahan itu dilihat dari segi politik ataupun dari segi bidang dan juga lain sebagainya. Seperti kita ketahui, saat ini dari segi ekonomi Indonesia sudah mulai menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif, yang artinya semakin banyak bagi bangsa asing untuk melakukan kerjasama di segala bidang, lebih-lebih di bidang ekonomi. Yang mana sistem politik ini adalah Indonesia sudah mulai bisa menambah pasar internasional, jadi barang atau jasa yang Indonesia miliki dan Indonesia ciptakan bisa terkenal dan diakui oleh negara lainnya. Namun di samping dampak yang baik ini ada pula segi negatifnya, yakni banyak rakyat Indonesia yang tidak memiliki minat untuk menggunakan produk dalam negeri. Dikarenakan produk Indonesia yang disamakan dengan produk luar negeri faktanya memang mengejutkan, dalam artian produk yang dihasilkan oleh luar negeri berbanding terbaik dengan kualitas produk yang dihasilkan di dalam negeri, dan pula disebabkan oleh kurangnya memahami impact. Dan dari segi negatif yang lainnya yaitu masuknya budaya asing melunturkan budaya atau nilai luhur bangsa Indonesia, seperti cara berpakaian kita. Lihat artis zaman sekarang, banyak yang memakai bahkan meniru cara berdandan dan merupakan orang barat. Akan tetapi bangsa Indonesia tidak hanya terpengaruh oleh bangsa-bangsa barat, melainkan bahkan dari sistem perekonomian Indonesia dengan itu bisa jadi tolak ukur atau cerminan dari segi ekonomi lainnya Indonesia. Orang muda di Indonesia kurang menghargai budaya Indonesia dikarenakan kemajuan teknologi, mereka menjadi lupa akan budayanya. Seperti pada zaman dahulu, budaya gotong royong dan kebersamaan masih terjaga dengan baik. Namun sekarang dikarenakan banyaknya generasi muda yang bermain gadget, maka rasa kebersamaan tersebut mulai hilang. Bahkan sekarang jarang sekali dilihat anak-anak bermain tanpa gadget. Oleh sebab itu, kita harus lebih menghargai budaya kita. Kita sebagai anak muda di Indonesia harus lebih mengapresiasi budaya kita. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi kita harus tetap mengingat budaya kita. Kita sebagai anak generasi muda harus selalu melestarikan budaya kita, karena itu merupakan warisan nenek moyang kita yang paling berharga. Dan kita juga harus selalu mengingat arti kebersamaan itu. Jadi sekian dulu guys video dari kami kelompok Insinyur Soekarno. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah ya guys ya. Terima kasih guys. Goodbye.